Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matid da'wah wal ukhuwah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bapak Ibu, para beribu surga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana penuh keimanan, dalam suasana kita mengharapkan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk menjadi ayah dan ibu yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, kemarin 3 sesi. Sesi yang pertama adalah introduction. Kita ingin meluruskan motivasi kita dalam mendidik anak. Motivasi kita mendidik anak adalah, tadi sudah dijelaskan, kita ingin satu surga dengan mereka. Allah menyatakan dalam surat At-Tur bahwa orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh keturunan mereka yang juga beriman, maka Allah akan kumpulkan mereka di surga. Dan juga ada motivasi-motivasi yang lain yang sudah dijelaskan. Yang berikutnya juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang saya tekankan kemarin adalah bagaimana menanamkan keimanan itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Karena itu para sahabat, mereka sebelum belajar Al-Quran, mereka belajar keimanan. Dan yang ketiga, selama ini mungkin ada persepsi bahwa mendidik anak itu adalah domainnya para ibu. Maka sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa ternyata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut 17 kali dialog orang tua dengan anak, dan 14 kalinya itu adalah dialog ayah dengan anaknya, dan 2 kali dialog ibu dengan anaknya, dan hanya 1 kali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam keadaan mubham atau tidak dijelaskan apakah itu ayah atau ibu. Jadi porsinya bahkan tidak 50-50. Dialog ibu dengan anaknya 2 kali, dialog ayah dengan anaknya 14 kali. Kemudian yang terakhir kemarin kita belajar dari keluarga Imran. Surat Ali Imran dalam Al-Quran itu memiliki beberapa keistimewaan. Imran itu adalah manusia biasa dan satu-satunya manusia yang Allah jadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Bahkan Imran sendiri tidak Allah ceritakan dalam surat itu. Yang diceritakan adalah istrinya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa kesuksesan sebuah rumah tangga, kesuksesan mendidik anak tidak menjamin bagaimana kepopuleran seseorang. Dan itu ternyata bisa dicapai oleh seseorang yang bukan nabi, yaitu Imran. Beliau punya istri yang solehah, punya anak yang solehah yaitu Maryam, bahkan cucunya adalah Isa alaihissalam. Sesi yang kedua kita membahas bagaimanakah tuntunan Nabi SAW untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian sesi yang ketiga adalah bagaimana kita mendidik anak usia 2 sampai 7 tahun, yang pastinya usia 0 sampai 7 tahun anak itu dipuaskan bagaimana kasih sayangnya. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama sejatinya adalah tentang anak, bagaimana mendidik anak usia 7 sampai 14 tahun. Sesi yang kedua sejatinya adalah bagaimana mendidik anak usia 14 sampai 21 tahun. Sejatinya. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena memang kita ingin selalu kebaikan, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk mengawali sesi yang ini, kertas kuning sudah dimiliki semua. Betul tadi kata MC, ini adalah sebagai jawaban. Sudah dimiliki? Ada yang belum? Mohon dibagikan.
sebelum kita masuk tentang bagaimana mendidik anak usia 7 sampai 14 tahun, maka kita akan sedikit untuk melihat orang tua seperti apakah kita ini, ya. Sambil kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, baik sambil dibagikan kemudian diingat-ingat. Yang pertama, apakah kita orang tua yang membolehkan anaknya melakukan segala sesuatu yang disukai? Pokoknya nggak ada yang dilarang buat anak. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau anak sampai dilarang-larang, kreativitasnya itu nantinya kemudian tidak berkembang. Dan anak jadinya nggak kreatif kalau dilarang-larang. Apakah kita orang tua seperti ini? Nanti pilihan saja, nggak usah dikasih nama. Ini nggak termasuk door prize, insya Allah. Jadi yang pertama adalah apakah kita orang tua yang membolehkan anak melakukan apa saja? Karena dalam benak kita, kalau anak ada dilarang-larang, itu nantinya akan menumpulkan kreativitasnya. Oke, ini nomor A. Atau kita orang tua yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah menjaga anak-anak kita. Kita tak terlalu punya waktu, tapi yang pasti kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Mau lihat yang ketiga? Atau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita orang tua yang dulu, maaf, ibu bapak kita itu susah. Buat sekolah harus jalan sekian kilometer, ya. Kadang untuk kuliah kita harus berdagang. Maka kita ingin anak kita itu gak seperti itu lagi. Anak kita jangan sampai kemudian susah seperti kita. Pengen punya mainan game, ya. Dulu saya masih ingat. Dulu untuk bisa punya game watch istilahnya sunat dulu. Orang kan pada nyecep baru beli game watch. Apakah kita tipikal orang tua yang dulu ketika kecil banyak mengalami kekurangan, penderitaan, dan sekarang kita nggak pengen anak kita seperti itu? Bahkan kita sanggup kerja lembur. Kalau kemarin dengan Pak, pala jadi kaki, kaki jadi pala, ya. Kerja mati-matian buat anak. Nah, yang A, yang B, atau yang C? Nanti ditulis ya jawabannya. Ini bukan cuma dilihat, ini nanti dijawab. Ada 5 model. Atau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita orang tua yang oh ya Allah, ini anak-anak harus selalu kita perhatikan. Bahkan makanannya juga kita pilihkan, buku yang mesti dia baca apa, mainan yang hari ini dia ngapain, ya. Kita nggak mau anak kita sampai kemudian salah asuh, salah didik, terluka, tersakiti oleh sesuatu, oleh apapun. Rumah kita pasang apa dan lain sebagainya. Apakah kita yang ini? Atau yang terakhir, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menjadi orang tua yang sempurna di hadapan anak-anak kita. Kita juga ingin menjadi orang tua yang nggak kelihatan cacatnya di depan orang. Walaupun kadang kita nggak disiplin, tapi di depan orang jangan kelihatan. Kita ingin anak kita, masyarakat kita melihat kita adalah orang tua yang ideal, baik, senyum, ramah, Oke? Dari 1 sampai 5, seperti apakah kita ini? Masih kan atau masih lupa? Bisa mix nggak Ustaz? Apa? Bisa mix nggak? Bisa mix kan? Ya, itu dia satu. Nggak lebih dari 1, dicampur. Boleh saja ini. Nggak ada aturan dari Quran dan Sunnah. Itu semuanya. Berapa persen ini? Berapa persen ini? Besar persennya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, apakah kita tipikal orang tua yang membolehkan semuanya buat anak-anak? Pokoknya nggak ada kata no, nggak ada kata-kata la, nggak ada kata-kata tidak. Biar kemudian anak itu kreatif. Ini kita kayak begini, kalau ngomong orang Asia itu malu, karena dulu diajarinya. Sekarang anak kita nggak ada kata-kata no.
Roma, apa gitu ya. Ya. Oke, apakah kita tipikal yang ini? Ini kita hanya ngulang satu kali lagi karena setelah ini kita akan masuk materi. Atau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita tipikal yang seperti ini. Kita nggak punya banyak waktu, tapi kita yakin Allah itu ada. Kita titip sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya nggak punya banyak waktu, tapi titip anak-anak saya ini ya Allah. Ya? Atau yang ini? Nanti dikumpulin ya jawabannya, jangan sampai ada yang jawab. Saya perlu buat datanya. Yang ketiga, apakah kita tipikal orang tua yang dulu ketika kecil itu susah, orang tua kita juga ekonominya demikian, atau maaf, ada yang sempat pisah ibu bapak kita, sehingga sekarang kita nggak pengen anak kita itu menderita. Bahkan kita sanggup kerja sampai mati-matian demi menjadikan anak kita itu bisa bahagia. Jangan sampai deh merasakan seperti yang kita dulu. Ya. Apakah ini kita tipikal orang tua yang ini? Atau yang keempat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya katakan tadi, kita tipikal orang tua yang detail. Pilihin makanan anak, pilihin pakaian anak, hari ini jam sekian nih anak ngapain, ya. Bajunya nih apa. Kita nggak mau anak kita itu sampai kemudian terlukai, tersakiti oleh sesuatu atau oleh siapapun. Ini mau main sama siapa dia? Mainnya apa? Nanti bahaya nggak? Oke? Yang keempat, yang terakhir, atau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita ini tipikal orang tua yang orang tuh jangan sampai melihat kita ada celahnya. Kita orang tua yang ideal. Anak tuh jangan sampai kemudian melihat kurang. Masyarakat jangan sampai jangan. Walaupun anak kita agak kurang disiplin, tapi kalau bisa masyarakat jangan tahu. Sudah? Sudah dipilih? A, B, C, D, E. Kalau sudah bisa dikumpulkan, minta bantuannya. Boleh satu, boleh dua, silakan Pak. Kali beda. Boleh satu, boleh dua. Kalau satu biasanya bapak-bapak nggak kumpulin ini. Udah banyak nih. Mana yang bawa Pak Jati itu? Saya tahu ya Pak Jati yang mana pokoknya. Sudah terkumpul semua? Pasaran tadi dikumpulkan? Oh belum. Pilih apa Pak? Kuis. Ya, jadi pasaran kita tadi ada pemilihan ini Pak. Ya, kita belum masuk materi karena memang menunggu beberapa kawan-kawan yang baru datang. Jadi kita ingin tahu orang tua seperti apakah kita. Ya. Yang pertama tadi saya katakan, apakah kita selalu membolehkan seluruhnya buat anak, tidak ada larangan. Ya. Ataukah yang kedua, kita nggak punya banyak waktu, tapi kita punya Tuhan, kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita. Ataukah yang ketiga, kita dulu menderita, mau sekolah susah, mau beli baju susah, maka kita nggak pengen anak kita itu mengalami penderitaan seperti kita dulu. Ataukah yang keempat, kita selalu detail, ngejaga anak kita, milihin ini dan itu buat anak kita. Kita nggak pengen anak kita itu tersakiti, terlukai sedikit pun. Yang terakhir adalah, apakah kita orang tua yang selalu ingin kelihatan sempurna di hadapan anak dan masyarakat. Walaupun kadang kita nggak terlalu disiplin, tapi orang yang tahu deh. Oke? Baik. Bapak Ibu harus berhati-hati. Sambil nanti akan dihitung oleh MC.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Berbicara tentang usia anak 7 sampai 14 tahun. Meminjam istilah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan anak usia 0 sampai 7 tahun adalah bagaikan raja. 7 sampai 14 tahun bagaikan tawanan. 14 sampai 21 tahun dia akan menjadi kawan atau lawan bagi anak. Apa yang dimaksudkan dengan anak seolah-olah bagaikan raja? Anak usia 0 sampai 7 tahun itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana kita betul-betul melayani anak. Kadang kita berjalan, kita lihat ada baju lucu, kita belikan. Padahal anak belum meminta. Kita belikan mainan buat dia, betul-betul menjadi raja, kita layani. Anak usia 7 sampai 14 tahun dikatakan sebagai tawanan, artinya anak mesti diajarkan disiplin sejak umur 7 tahun. Keyword daripada anak usia 7 sampai 14 tahun adalah kedisiplinan. Karena kalau tidak, maka 7 tahun yang berikutnya, yaitu 14 sampai 21 tahun, dia akan menjadi kawan. Kalau memang kita berhasil di 7 sampai 14 tahunnya, atau dia akan menjadi lawan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, inilah kira-kira kata kuncinya, keywordnya untuk pendidikan anak 0 sampai 7 tahun adalah bagaimana kasih sayang yang tak terbatas kepada mereka. Bagaimana terpuaskan dahaga psikologis daripada anak. 7 sampai 14 tahun Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah kedisiplinan. Anak mesti ngerti mana yang menjadi peraturan dalam rumah. Mana yang menjadi peraturan dalam rumah. Kejujuran, tanggung jawab, dia harus ngerti. 14 sampai 21 tahun adalah anak membutuhkan kawan. Makanya kalau kita lihat dialog-dialog yang ada dalam Al-Quran, itu dialog antara orang tua dengan anak ketika usianya 14 tahun ke atas. Disitulah anak membutuhkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala tempat yang nyaman baginya untuk bercerita, sekaligus tempat yang nyaman bagi mereka untuk menahan ataupun menyimpan dari apa yang mereka ceritakan. Nanti 21 tahun lebih adalah masalah kemandirian dan tanggung jawab. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang pertama kepada anak usia 7 sampai 14 tahun adalah bagaimana menanamkan keimanan. Kemarin saya mengatakan sahabat Junad bin Junadah, beliau mengatakan ta'allamnal iman qabla al-Qur'an. Kami belajar keimanan dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Artinya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ketika anak usia 7 tahun, maka bagaimana penanaman keimanan ini semakin diperkuat. Kalau sebelumnya, mengulang yang kemarin, penanaman keimanan itu dengan cara ditalqinkan, dengan cara bagaimana anak itu melafalkan walaupun anak tidak paham. Itu ditalqinkan. Baca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ditalqinkan. Artinya dibimbing, dituntun, karena usia anak sebelum 7 tahun lebih kepada verbal. Dia nggak paham. Makanya saya katakan, ya, ada kanak-kanak yang biasanya kalau kita puji, aduh cantiknya. Kadang kanak-kanak jauhnya gimana? Siapa dulu mamahnya? Ternyata bisa kita masukkan ke dalam diri mereka ketika ada yang memuji, ih cantiknya. Siapa dulu penciptanya? Jadi bagaimana menanamkan keimanan? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang berikutnya adalah anak sudah mulai dilatih kedisiplinan seperti yang saya katakan. Maka selain anak kemudian ditanamkan keimanan, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, caranya adalah anak sudah mulai diperintah. Di sini bahasanya adalah muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Kita paham
sholat itu belum wajib bagi anak-anak umur 7 tahun. Tapi yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana menanamkan kedisiplinan kepada anak. Ada seorang ibu, beliau suaminya kerja di Petronas, dia juga kerja. Tapi dia cerita bagaimana di antara success story, bagaimana kesuksesan beliau mendidik anak adalah yang pertama, anak itu dari kecil sudah dibiasakan sholat dengan ayahnya. Walaupun subuh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada kalimat beliau yang masih terngiang. Kata beliau, lebih baik kita ngajak anak kita sholat ketika kecil, dia nangis, daripada nanti sudah besar kita ajak sholat, kitanya yang nangis. Ya. Walaupun dia bilang kadang pas diajak sholat sama suaminya, sama ayahnya tentunya, habis sujud gak bangun lagi, bukan sujud. Biarin, kenapa gak wajib? Yang kita tanamkan adalah kedisiplinannya. Habis sujud, Pak ayahnya bangun, nah ini mana anaknya? Oh, ternyata dia bukan baca subhanallah dia baca Allahumma bismika ya wa. Yang penting dari sini adalah kedisiplinan. Sekali lagi, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Kedisiplinan yang diajarkan kepada anak. Coba dibiasakan. Agar anak kemudian disiplin dengan keimanan, dengan ibadah ini. Kita tahu bahwa itu tidak wajib, tapi kenapa Nabi mengatakan muru auladakum wa hum abna'u sab'in adalah untuk kedisiplinan. Nah, ini ada pertanyaan yang di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madajir." Jadi nanti ada pendidikan seksual, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika anak usia 10 tahun, maka itu sudah bisa dikasih reward and punishment. Dan nanti umur 10 tahun juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sudah mesti kita pisahkan tempat tidurnya. Artinya dipisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Dan di sini kemarin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau anak laki-laki itu diajak mandi bareng oleh ibunya, boleh nggak? Bagaimana kalau anak laki-laki melihat aurat dari ibunya? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau menilik dari hadis ini, maka alangkah baiknya untuk anak di atas 10 tahun tidak melihat aurat yang sensitif. Karena kalau kita bicara aurat, rambut aurat, leher aurat, itu masih tidak mengapa. Tapi yang sensitif, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebaiknya anak usia di atas 10 tahun untuk kemudian tidak dipertontonkan kepada mereka, apalagi mandi bareng. Jangan sampai dalam benak kita anak itu selalu dalam keadaan kecil, tidak. Oke? Jadi bagaimana kedisiplinan? Termasuk dalam masalah ibadah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala juga kemudian di sini adalah bagaimana menanamkan kedisiplinan. Umur 10 tahun itu sudah ada kemudian reward and punishment. Walaupun ketika Nabi mengatakan wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin, boleh dipukul, tapi Nabi sendiri itu nggak pernah memukul anak. Artinya itu merupakan last choice, pilihan yang terakhir. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sering yang menjadi pertanyaan, Ustadz, ini kita bagaimana anak kok harus berkali-kali kita suruh sholat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Para ulama mengatakan bersabar dalam mengerjakan sholat dan juga termasuk bersabar dalam menyuruh keluarga untuk sholat. Karena ayatnya kan perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Maka bersabarnya ini ada dua makna, bersabar dalam mengerjakannya dan juga tersabar dalam ngajak keluarga untuk sholat. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala menanamkan kedisiplinan
Yang paling terpenting adalah bagaimana konsistensi kita, teladan kita. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita ingin menanamkan kedisiplinan sholat, ternyata kita juga tidak disiplin dengan sholat. Itu hati-hati. Ketika tidak serasi antara ucapan dengan perbuatan kita, anak melihat. Dan kemarin ingat, anak usia 0 sampai 7 tahun. Anak adalah penciplak yang paling utama. Anak itu penciplak yang paling utama. Dia akan lihat ayahnya, dia akan lihat ibunya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita menanamkan kedisiplinan kepada anak. Termasuk yang pertama adalah at-tarbiyah al-imaniyah. Bagaimana kita menanamkan keimanan, kita juga menanamkan kedisiplinan, disiplin untuk sholat. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ternyata anak kita sulit untuk bisa kemudian sholat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mesti introspeksi diri. Jangan-jangan kita belum menunjukkan teladan kepada anak kita. Yang pertama adalah pendidikan keimanan. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan seksual. Nabi SAW adalah pribadi yang sangat luar biasa, sehingga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang nantinya akan menjadikan hal yang lebih besar kerusakannya, itu sedini mungkin dilarang oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya memang tidak sampai kepada derajat haram, tapi tidur menelungkup ini sempat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang. Syekh bin Baz mengatakan tidur dalam keadaan telungkup itu adalah makruh, walaupun tidak haram. Jadi tidur telungkup itu tidak boleh. Tidur nelentang juga nggak boleh, bisa mati. Tidur nelentang bisa mati. Jadi telungkup nggak boleh, nelentang juga nggak boleh. Yang boleh itu adalah terlentang. Jadi Nabi SAW melarang tidur untuk telungkup. Bahkan Imam Syafi'i ketika melihat anaknya remaja kemudian tidur telungkup, maka Imam Syafi'i sudah bertanya, jangan-jangan anaknya sudah siap untuk menikah. Jadi itu merupakan saddul dzari'ah. Bagaimana Nabi SAW dengan para ulama, para sahabat, mereka mencoba menganalisa sedini mungkin tentang bagaimanakah dorongan-dorongan yang ada pada diri anak mereka. Yang berikutnya adalah memisahkan tidur anak laki-laki dengan perempuan. Yang berikutnya adalah membiasakan menundukkan pandangan. Dan yang terakhir adalah memelihara aurat. Sudah mulai memelihara aurat 7 sampai 14 tahun. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baliknya seorang anak itu biasanya umur 12. Anak laki-laki biasanya akil baliknya agak lebih lambat, dan yang lebih cepat itu biasanya adalah anak perempuan. Dengan faktor makanan, tontonan, maka anak zaman sekarang ini lebih cepat mengalami pubertasnya ketimbang masa kita dulu. Satu hal yang ingin kita sharing adalah, kalau anak kita sudah usia 12, 11, maka ajaklah anak kita untuk berbicara yang pertama. Ini kalau anak kita laki-laki, kita bilang, Mas, Bang, atau apalah kita panggil kepada anak kita yang laki-laki. Nanti kalau suatu malam, Mas atau Abang ngimpi sesuatu yang lain dari yang sebelumnya, dan tiba-tiba di pagi hari seperti pipis di celana, bilang sama ayah ya. Bangun komunikasi agar mereka ketika mulai mimpi berbicara dengan kita. Jangan sampai kemudian anak merasa bingung kenapa, lalu kemudian nanya kawannya juga nggak tahu, nyari di internet dan kemudian membuka sesuatu yang macam-macam. Yang kedua, bukan hanya tentang masalah khawatirnya dia cerita sama teman, tapi yang kedua yang berkaitan dengan kita selaku ayahnya adalah ketika anak itu sudah mulai mimpi,
Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak berarti sudah memiliki kewajibannya sendiri. Sholat sudah wajib. Yang dulu ketika masih kecil cium tangan sama tante, cium tangan sama tante, cium tangan, berarti sekarang sudah mulai kita didik untuk tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Bisa dipahami? Ada konsekuensi hukum. Ya. Kalau sekarang saya tanya ke bapak-bapak yang punya anak usianya sudah lebih dari 14 tahun, yang punya anak usianya sudah mengalami pubertas, kita tahu nggak kapan anak kita itu mulai mimpi? Belum punya anak usia segitu atau belum ya? Nah, alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala anak itu sudah mulai dibekali. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala pendidikan seksual kepada anak usia 7 sampai 14 tahun tadi saya katakan, ajak anak untuk berbicara. Mas, abang, nanti kalau malam mimpinya aneh, tidak seperti biasanya. Dan kemudian pagi harinya terasa seperti pipis di celana. Kasih tahu ke ayah atau ke mama ya. Lalu untuk anak perempuan kita juga perlu untuk menyampaikan hal demikian. Dan sebaiknya yang ibu yang menyampaikan. Mbak, adek, nanti kalau suatu hari tiba-tiba keluar darah, jangan takut. Itu berarti Allah menjadikan mbak, menjadikan adek sebagai wanita yang sempurna. Nanti kasih tahu mama ya. Paham? Karena kalau tidak, anak itu akan ketakutan. Tiba-tiba keluar darah, kenapa itu? Kadang sudah kita kasih tahu pun dilupa. Saya masih ingat ketika anak saya kedua, ya, itu tiba-tiba teriak dari lantai atas, Abi, Umi. Kita udah langsung terkejut. Kenapa konser berdarah katanya? Oh ya udah, saya bilang, ya udah Umi yang ini, yang hadapin. Nangis dia ketakutan. Karena khawatirnya jatuh apa-apa. Oh enggak kenapa-napa tapi kok berdarah. Ya udah, ini berarti Allah sudah menjadikan Salsa sebagai wanita yang sempurna. Bisa dipahami? Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ketika anak itu puber, ketika anak itu kemudian akil balik, baik mimpi ataupun mengalami haid, berarti anak itu sudah menjadi kewajiban dia, sholatnya, ibadahnya. Jadi langsung kita kasih nasihat, ya. Ananda, kalau dulu sholat itu masih diajak oleh Umi, masih diajak oleh Abi, sekarang nggak bisa begitu lagi. Sholat sudah menjadi kewajiban bagi Ananda. Ananda, dulu kalau ada teman-teman Abi suruh salam, cium tangan, sekarang nggak lagi ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi bagaimana pendidikan seksual kepada anak? Menyiapkan anak, karena tadi saya katakan umur 12 terutama perempuan itu biasanya mereka sudah datang haid, apalagi dengan makanan-makanan instan sekarang, sehingga kemudian ya, hormonalnya itu lebih cepat ketimbang kita zaman dulu. Anak SD sekarang itu kelas 6 udah gini ya. Dulu kita masih main ketapel ya, nggak keingetan. Lihat anak sekarang, ya, kepo pada begini, love, anak SD, lu ditembak belum? Bahasa kan begitu. Anak SD begitu. Dulu kita SMP kan masih ganteng kan. Makanya dulu anak SD pakai celana pendek, anak SMP pakai celana pendek, karena memang agak jauh dengan sekarang. Kalau sekarang tuh Masya Allah. Jadi kembali adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita melakukan hal itu. Kita lihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ini tentang larangan bagaimana kita tidur telungkup. Seorang sahabat Aisyah bin Al-Ghifari, beliau bercerita ketika aku sedang terbaring tertelungkup di masjid karena begadang saat itu, tiba-tiba datang seseorang dan menggerak-gerakanku dengan kakinya. Ketika dilihat, oh ternyata itu adalah Rasulullah SAW.
Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala bahwa memang tidak sampai kepada derajat haram, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat ada anak remaja tidurnya telungkup adalah Nabi ingin mengajarkan bahwa hati-hati, jangan sampai kemudian sudah mulai ada dorongan-dorongan seksual kepada anak ini. Makanya tadi saya katakan hadis ini tidak menyatakan haram. Syekh bin Baz hanya mengatakan makruh. Hanya mengatakan makruh. Yang berikutnya Bapak Ibu Rasulullah terkait dengan menundukkan pandangan. Ini ada sahabat muda sedang jalan dengan Nabi SAW dan kemudian melihat seorang perempuan. Apa kata Nabi SAW? La tutbi'in nadrata, jangan sampai kemudian pandangan pertama diikuti dengan pandangan yang lainnya. Karena yang boleh itu adalah pandangan pertama dan pandangan yang seterusnya itu nggak boleh. Tapi bukan berarti pandangan pertama dibolehkan terus lama. Kalau musim panas kan di sekitar pantai banyak ikan duyung tuh kalau musim panas. Jangan. Imam Syafi'i melihat aurat perempuan aja hafalannya 40 hilang. Apalagi kita yang hafalannya masih gitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian menjelaskan bahwa an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Ya. Pandangan itu merupakan anak panah beracun yang dilepaskan daripada anak-anak panah iblis. Yang menarik adalah faman ghadda basarahu an mahasinir raqatin billah, barang siapa yang mampu menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan manisnya keimanan sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini juga buat kita. Pesan ini juga buat kita. Datang seseorang kepada seorang salafus saleh. Dia bilang, "Wahai imam, kenapa aku tidak begitu tertarik lagi dengan istriku?" Kata ulama ini, apakah istrimu terjatuh dan kemudian cacat? Apakah istrimu kemudian ada perubahan mendadak? Kata orang ini tidak. Lalu kemudian ditanya oleh ulama tersebut, apakah engkau sering melihat yang diharamkan Allah dari aurat wanita? Orang ini mengatakan iya. Maka ulama tersebut mengatakan begitulah. Ketika seseorang sering melihat yang halal tidak lagi menarik bagi dirinya. Ya. Jadi kalau keseringan lihat yang halal gak menarik. Kita beli pisang nih kan, pisang di sini cakep-cakep tuh. Ya. Pisang apa? Sunflower. Ya. Itu Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kalau kita lagi begini, itu kadang malas makannya. Sampai kadang sudah kematangan, ya. Tapi kalau kita lagi puasa, waduh, pisang yang udah kematangan juga ya Allah, harum luar biasa. Itu yang namanya nafsu. Kadang ada yang halal nggak menarik, pisang bonyok yang didemen. Perempuannya nggak pisang bonyok yang didemen. Ada yang halal bagus, kayak pisang yang masih bagus, nggak tertarik. Cuma karena nafsu, ya, perempuan tampaknya kayak pisang bonyok yang didemenin. An-nazratu sahmun min sihami iblis. Jadi kalau kemudian kita mampu menundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa taala, baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nanti yang berikutnya adalah pendidikan psikologis. Jadi pendidikan keimanan, pendidikan seksual, pendidikan psikologis. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah kita membuat reward and punishment. Ya. Bagaimana sudah mulai ada reward and punishment. Yang berikutnya adalah menghukum dengan lembut. Karena yang dimaksud dengan boleh dipukul, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala itu kan bukan berarti memukul dengan keras, bukan. Menghukum dengan lembut. Yang berikutnya adalah jangan memanjakan.
Yang berikutnya adalah perlakukan anak perempuan dengan baik. Agak berbeda, punya anak perempuan dengan anak laki-laki agak berbeda. Kita agak menyerang sedikit, anak perempuan udah nangis. Kita wajahnya berubah sedikit, Abi marah ya. Kita bilang enggak, tapi enggak, itu anak makin membantu anak mengerjakan sesuatu, melarang menyerupai lawan jenis dan lain sebagainya. Ini pendidikan psikologis kepada anak. Baik, Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama terkait dengan reward dan punishment tadi sudah jelas. Nabi SAW mengatakan wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berikan punishment kepadanya kalau kemudian dia nggak disiplin. Sekali lagi bahwa clue atau keyword anak 7-14 tahun adalah kedisiplinan. Jadi kita dengan istri punya kata sepakat nih. Apa yang kemudian kita disiplinkan anak? Jujur. Jangan mencuri misalkan. Mencuri ini dalam artian ngambil barang adiknya lah, ngambil barang abiknya lah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan waktunya boleh main? Kapan waktunya belajar? Ya. Ini harus jelas rule-nya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian suami istri tidak kompak dan tidak serasi, anak tidak patuh lagi dengan peraturan yang ada. Dan anak akan mencari di mana tempat dia nyaman. Oh, kalau pas lagi minum obat, ini dia harus kemana nih? Ya. Kalau pas lagi nonton TV, dia harus cari perlindungan ke siapa nih? Ya. Jadi harus tegas. Ya. Kalau memang kita nggak tega, mendingan kita pindah. Artinya kita masuk kamar, kita pergi, biarkan dia sedang mendapatkan pendidikan kedisiplinan dari kita atau dari istri kita. Karena kita nggak tega juga, duduk makan. Kita nggak tega kan dengan ke kamar deh. Belajar, baca Quran, kedisiplinan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam pendidikan psikologis adalah jangan memanjakan. Jangan setiap yang diinginkan oleh anak itu langsung kita beri kepadanya. Ajarkan kepadanya untuk menguasai nafsunya. Ajarkan kepadanya untuk menghargai daripada apa yang dia inginkan. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau setiap yang dia inginkan kemudian kita penuhi, maka anak kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak bisa menahan keinginan dia. Ada satu hal yang menarik ketika saya ke Jepang. Anak-anak orang Indonesia di sana itu makannya nggak ada yang susah. Ayo dikasih apa yang disuapin umi abinya makan. Soalnya kenapa? Kalau nggak gini nggak makan, itu nggak halal. Begitu aja. Makan atau nggak makan gitu. Karena kalau yang lain itu nggak tentu halal. Jepang di sini nggak terlalu, kalau di sana masih tidak terlalu banyak makanan halal. Ya. Atau susah lebih tepatnya. Jadi anak-anak itu akhirnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, apa yang disuapin uminya makan aja. Nggak ada tuh ceritanya disuapin ini pengen nugget, disuapin nugget pengen telur dadar, nggak ada. Yang disuapin makan. Ya. Makan ini atau nggak makan. Ya. Kadang perlu demikian agar anak mampu kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan daripada nafsunya, karena kadang anak itu ngetes pas dia ini, oh kita langsung repot. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan barang-barang. Ketika anak pengen minta dibelikan mainan, apalagi kalau kemarin saya bilang anak itu tahu kelemahan kita. Biasanya kita itu akan malu kalau di depan orang ramai. Itu di pasar nangis gak berhenti-berhenti anak minta mainan. Karena kan kita malu tuh. Karena kita malu. Maka saya berpesan, jangan sampai kita terjebak kepada dua hal. Yang pertama, kita terjebak kepada Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah yang luar biasa kepada dia, atau satu lagi,
Jangan sampai kita terjebak kepada bohong dengan janji yang tidak kita penuhi. Ya udah ntar dibeliin. Padahal dalam hati, emang siapa mau beliin? Hati-hati. Kalau demikian berarti kita mengajari anak berbohong tanpa kita sadari. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara kekhususan di fase pendidikan ini adalah bagaimana kita memperhatikan pendidikan anak perempuan. Lebih spesifik, Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimanakah mendidik anak perempuan. Nabi SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa yadumu bisabah." Kata Nabi SAW, siapa yang mendidik dua anak perempuan hingga dia dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dengan dia itu didekatkan jarinya. Jadi memang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik anak perempuan ini, masya Allah, tantangannya luar biasa. Ya. Yang punya anak perempuan mulai terasa. Ya. Anak saya kelas 2 Thanawiyah, kelas 2 SMP. Ya. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga begitu. Bagaimana kita perlu tadi psikologisnya. Beda dengan abangnya, kan dua-duanya di pesantren. Kemarin saya nyempetin telepon, kalau aku nangis, tapi kapan? Pas udah gitu, oh ya, insya Allah hari Rabu. Hamzah gimana kabarnya? Habis itu biasa lagi rendah. Oh berarti dia nggak terlalu ini, cuma di awalnya aja. Kalau awalnya kan enggak. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti bagaimana psikologisnya? Yang kemarin saya ceritakan, ya, biasanya anak perempuan itu dekatnya dengan ayah, anak laki-laki dengan ibunya. Anak perempuan sudah mulai mau pakai kerudung umi, padahal kegedean. Kadang dilihat di meja rias ada bedak dipakai-pakai anak perempuan, masya Allah. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti betul-betul bagaimana kemudian kita perhatikan akhlaknya, attitude-nya. Ada sebuah ungkapan yang saya tertarik dan mungkin saya membetulkan. Laki-laki yang tidak baik pasti mencari jodohnya perempuan yang baik. Apalagi laki-laki yang baik, dia akan mencari perempuan yang baik-baik. Jadi artinya, laki-laki yang nggak baik maupun yang baik pasti nyarinya perempuan yang baik. Jadi kalau kemudian perempuan tidak baik, siapa yang nyari dia? Maaf, hanya kadang just for fun, tapi tidak untuk menjadi pasangan hidup. Makanya saya bilang, coba ketawa ini tahan. Bertemannya dengan siapa? Bagaimana tanggung jawabnya? Karena dari kecil Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan berpengaruh. Bagaimana penampilannya? Kita belum masuk tentang masalah rumah tangga sih ya. Itu ada tema tentang bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengatasi kebosanan dalam rumah tangga. Emang ada bosannya Ustaz? Ya, kalau kita mungkin enggak, tapi kadang ada juga. Pulang ke rumah dandanan istri kayak begitu aja. Daster yang bolong, pulang suntuk musim panas ya Allah. Pas buka pintu istri ya Allah, mukanya masker, timunnya. Pas habis cium tangan di balik badan koyok semua. Di kantor kita ketemu yang wangi-wangi, di dalam kayak begitu. Udah dibilang mah itu dasternya buang. Kan kemarin baru beli, enak ya seliwir-seliwir. Jadi Bapak Ibu harus menghormati mendidik anak perempuan itu punya ekstra. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu harus menghormati pendidikan sosial.
Anak 7 sampai 14 tahun. Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajari dia memilih kawan yang baik. Ajari dia memilih kawan yang baik. Kalau orang tua kita dulu pesannya adalah milih teman itu yang dua, soleh, pinter. Itu jadi teman. Yang kedua, dekatkan dengan ulama. Para sahabat wanita, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka biasa membawa anak-anak mereka untuk minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin kita bercerita tentang riwayat bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas itu duduk di samping Nabi bersama para sahabat-sahabat yang senior. Dengan demikian, wallahu a'lam, saya termasuk yang berpandangan anak itu tidak mengapa dibawa ke masjid. Walaupun anak masih belum ngerti. Kenapa demikian? Dia belajar melihat, oh ini loh orang soleh itu. Ini teman-teman ayah dan ibunya. Karena ada sebagian masjid yang melarang membawa anak-anak. Di antaranya karena anak-anak katanya lari ke sana, lari ke sini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita hanya tinggal memastikan setiap orang tua look after anak itu saja. Gak perlu semuanya sibuk di announcement lagi, tidak. Masing-masing yang bawa anaknya pastikan di sampingnya. Udah clear. Jadi kembali Bapak Ibu Allah, dekatkan mereka dengan orang-orang baik. Ada tradisi dari orang-orang tua kita dulu, kalau habis sholat Jumat dengan orang tua kita, apa yang dilakukan mereka? Maju ke depan, cium tangan sama ustadznya, doain ustadz, gitu kan? Dekatkan mereka dengan orang-orang soleh. Kalau kemarin Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika diskusi dengan beberapa ibu di sini, bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana menjadikan anak kita itu suka dengan agama. Coba kita kenalkan dengan ustadz-ustadz yang dia juga nyaman. Oh, ustadznya ternyata gimana kemarin? Oh, keren juga ya gitu. Kalaupun dengan materi ceramahnya belum senang, paling enggak dengan apa yang menariknya. Kemarin ketika di Brisbane apa di Melbourne ya, itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika ada Mahir Zain datang, anaknya dikasih hadiah nonton konsernya, oh senangnya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati bisa mendekatkan dengan apa yang menjadi ininya dia sekarang. Oh senangnya tampilan kayak begitu, tapi kan mendekatkan keislaman. Ketika saya ke Wina, ada acara Great Iftar dengan orang-orang Turki. Itu orang-orang Turki generasi ketiga, itu bahasanya udah kayak orang Jerman. Itu mereka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka bikin sandiwara Islam, mereka bikin acaranya sederhana. Jadi kan ada pemain bola yang muslim. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia tanda tangan bola, kemudian dia nunjukin gitu ini bolanya. Jadi artinya adalah dekatkan anak-anak untuk kebaikan. Mobil khusus adalah kepada para ulama. Yang berikutnya untuk mendidik sosial adalah kunjungin kerabat. Kalau di Indonesia kita kunjung ke rumah saudara, agar Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak itu tumbuh. Bagaimana sisi sosialnya? Jangan kemudian dia menutup diri. Salah satu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, efek daripada komputer games adalah menjadikan anak kita itu lebih individual. Sisi sosialnya kurang. Anak kemudian lebih nyaman dengan kesendirian. Karena permainan-permainan kita dulu lebih mengajak kepada kebersamaan. Petak umpet, galasin, itu kan bareng-bareng. Kalau sekarang game sendirian, sisi sosialnya dikurang. Jadi kita ajak ke rumah kerabat, kalau di sini susah, ke rumah kawan-kawan yang baik. Kemudian mendidik agar anak tidak menjengkelkan. Anak umur segini sudah mulai agak ngambek, manyun, dia udah ngerti. Tapi jangan salah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahwa tidak menutup kemungkinan ini juga karena dia menciplak dari kita di antaranya.
mungkin ada ngejawab ketika kita bilangin. Sudah mulai itu dalam hati ser, ya Allah, anak ayah kok, anak ibu kok begitu, ya. Jadi didik agar ajari etika. Tadi saya katakan minta izin kalau mau masuk kamar, minta izin kalau mau ngambil barang, salam ketika masuk rumah, ya. Ajarkan etika. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bagaimana mendidik akal, ya. Karena ini adalah baik kaitan dengan kedisiplinan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah menanamkan tanggung jawab akan tugas belajarnya. Tanami apa yang menjadi tanggung jawab dia, homeworknya, hafalannya, itu tanggung jawab dia. Dan sekali lagi bahwa clue-nya adalah disiplin. Habis maghrib dia baca Quran, disiplin. Habis maghrib dia nyetor Al-Quran, disiplin. Saya nggak tahu di sini. Kalau di Amerika, kalau mereka yang ngambil program khusus untuk tahfiz dengan syekh, ya, dengan program intensif, artinya anaknya kemudian homeschooling, maka kalau masih belum genap 30 juz, itu tidak diperkenankan untuk liburan panjang ke Indonesia. Tidak direkomendasikan. Karena biasanya hancur-hancuran ketika pulang. Jadwalnya maksud saya. Dan anak itu akan berat lagi untuk hafal. Apalagi di tempat-tempat tahfiz seperti itu, biasanya dia akan ada target ngafal dan target mengulang. Kemarin di Sydney ada seorang suami istri yang dia sampai nangis. Dia bilang mungkin ini kesalahan kami. Jadi anaknya itu sekolah di tempat tahfiz begitu. Ada tiket promo mereka beli dari jauh hari. Malam mau pulang anak itu nangis gak mau pulang. Terus ini tiketnya gimana loh gitu ya. Besok paginya udah siap. Udah mau naik mobil menuju ke airport, nangis juga. Dia bilang ketika nyampe di Indonesia, alhamdulillah ternyata anak saya itu bisa terima juga, dia happy main dengan saudaranya. Baru tersadarkan kemarin ketika balik ke Sydney, hafalannya banyak yang merah, mengulangnya banyak yang merah, anaknya sekarang cenderung diam. Kenapa demikian? Karena sedang berat. Bagaimana dia harus mengulang yang dulu, dan mengulang yang dulu ini sama dengan menghafal yang baru. Susahnya tuh gitu. Jadi menanamkan tanggung jawab untuk yang berikutnya menyediakan buku-buku yang bermanfaat. Menanamkan minat baca dengan kemudian, Masya Allah, kalau sekarang udah banyak Bapak Ibu. Sekarang ini sudah banyak. Kalau zaman dulu zaman dulu kita, ya, saya masih ingat dulu almarhum Bapak itu menanamkan minat baca. Dulu toko buku cuma ada Gunung Agung, jadi kita ke Gunung Agung. Dan belum banyak alternatif buku Islam, jadi bacanya Limas Kawan, detektif, masih dalam ya? Masih. Yang hebatan dikit Kopi Go. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak alternatifnya luar biasa. Kalau anak termasuk tipikal yang tidak terlalu senang dengan baca tulisan, ada sekarang yang banyak gambar-gambar. Sirah Nabi aja itu ada atlasnya sekarang, gambarnya. Oh di sini dulu ketika perang, jadi lebih seru. Yang terakhir adalah yang berikutnya adalah mengarahkan dialog dan memperluas wawasan anak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ingat, anak sudah mulai ingin berdialog. Ajak anak Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian wawasannya semakin luas. Wawasannya semakin luas. Contoh, saya tertarik ketika berdua dengan seorang sahabat, anaknya tiba-tiba bicara, Abi, mau makan di KFC. Kita biasanya jawabnya gimana? Jangan, haram. Dia nggak langsung begitu. Ananda mau makan di KFC atau mau makan ayam ditepungin? Mau makan ayam ditepungin yang dimasak Umi atau di luar? Jadi mau makan di KFC atau mau makan di luarnya? Dilatih anak untuk menganalisa apa sebenarnya keinginan dia. Karena ternyata tidak pasti dia itu pengen KFC. Dia cuma pengen suasana keluarnya. Atau dia cuma pengen suasana apa dia hanya ingin makan ayam dibalut tepungnya. Kalau begitu kan mobilnya bisa bikin. Bisa dipahami? Iya. Jadi ajak anak itu untuk kemudian semakin terbuka wawasannya. Oh kalau begini ya. Sambil kemudian menganalisa. Jadi Bapak Ibu Subhanahu wa taala, saya kira waktunya sudah habis. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.